Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita kesehatan, kesempatan dan kekuatan sehingga alhamdulillah kita dapat dipertemukan kembali lewat siaran radio Birama FM. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati, melindungi dan senantiasa mengasihi kita semua. Salawat dan salam marilah sama-sama kita sampaikan ke junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabat dan keluarganya sekalian. Mudah-mudahan kita akan bersama baginda Rasulullah SAW di dalam surga Firdaus yang tertinggi, melihat menatap keindahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jaga darat tamiang, bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin dimanapun Anda berada. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tausiah yang berjudul Bersihkan Harta, Sucikan Jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Asy-Syams. Surah Asy-Syams, Allah Subhanahu wa taala bersumpah sampai dengan 7 kali. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasyamsi wa duhaha, wal qamari idza talaha, wan nahari idza jallaha, wal laili idza yaghshaha, was samaa'i wa ma banaha, wal ardi wa ma tahaha, wa nafsin wa ma sawwaha." Allah Subhanahu wa taala bersumpah, ya, wasyamsi wa duhaha, demi bulan, demi matahari dan juga sinarnya di pagi hari, wal qamari idza talaha, dan demi bulan apabila ia menutupi, wan nahari idza jallaha, demi siang apabila ia menampakkan diri, wal laili idza yaghshaha, demi malam apabila ia menutupi, was-samaa'i wa ma banaha, dan demi langit dan apa yang dan pembinaannya, wal ardi wa ma tawaha, dan demi bumi dan juga penghamparannya. Kemudian yang ingin Allah sampaikan fa'al, kata Allah, wa nafsin wa ma sawwaha. Di ayat yang ketujuh Allah sampaikan wa nafsin wa ma sawwaha, dan demi jiwa dan penyempurnaannya. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan makhluk-makhluknya yang besar, matahari, bulan, kemudian langit, kemudian bumi, ya. Ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan matahari yang begitu besar yang menyinari bumi, seluruh bumi Allah sinari dengan sinaran matahari. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak sinarkan kita dengan sinar matahari, tentu kita akan merasakan sesuatu yang berbeda. Pasti tidak akan ada keseimbangan alam. Kemudian begitu juga Allah putarkan matahari tersebut, kemudian begitu juga dengan bumi, begitu juga dengan bulan. Ini semuanya merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan bumi tanpa gantungan, Allah ciptakan langit tanpa tiang. Ini semuanya merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah sebutkan makhluk-makhluknya yang besar tersebut, maka Allah juga bersumpah, wa nafsin wa ma sawwaha, dan demi jiwa dan penyempurnaannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Qur'an, tentu ada sesuatu pesan, ada sesuatu yang ingin Allah sampaikan sangat penting, sehingga Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Allah Subhanahu wa taala bisa bersumpah dengan zatnya yang maha agung. Allah Subhanahu wa taala juga bisa bersumpah dengan nama makhluknya. Berbeda dengan kita, sumpah yang diterima Allah Subhanahu wa taala hanyalah sumpah kita atas nama Allah Subhanahu wa taala. Sementara sumpah yang atas nama yang lain maka tertolak, tidak terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin
para pendengar Birama FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Yang ingin Allah sampaikan adalah setelah Allah bersumpah wa nafsin wa ma sawwaha, dan demi jiwa dan penyempurnaannya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka kami ilhamkan ke dalam jiwa tersebut sifat fujur ataupun sifat-sifat yang tidak baik, wa taqwaha, dan juga sifat-sifat yang baik. Sifat takwa ada dua sifat, ada dua kecenderungan. Setiap kita, siapapun kita, apapun jabatan kita, maka setiap kita memiliki dua sifat, sifat yang baik dan sifat yang buruk. Sifat yang mengarah kepada kemungkaran, kemaksiatan, kefasikan dan sebagainya, dan juga sifat yang mengarah kepada ketakwaan, keikhlasan dan segala kebaikan yang lainnya. Ini semua ada pada diri kita. Inilah kesempurnaan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan pada jiwa kita. Kemudian fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha. Kemudian inti yang ingin Allah sampaikan adalah qad aflaha man zakkaha. Maka beruntunglah sungguh, kata Allah. Allah menggunakan kalimat taukid ataupun penguat. Sungguh qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Dan sebaliknya, wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar Radio Birama FM dimanapun Anda berada, setiap kita Allah Subhanahu wa taala berikan dua sifat tersebut, sifat yang baik dan sifat yang buruk. Allah Subhanahu wa taala berikan kita akal dan nafsu. Maka dengan akal itu kita bisa berpikir mana yang baik dan mana yang buruk. Allah tunjukkan kepada kita dua jalan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, wa hadainahun najdain. Kami tunjukkan kepada mereka dua jalan, yaitu jalan kebaikan dan jalan keburukan. Jalan menuju surga dan jalan menuju ke neraka. Maka itu pilihan kita. Dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surga, neraka, semuanya sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita diberikan pilihan, diberikan ikhtiar untuk memilih. Apakah kita ingin memilih mengarah kepada surga ataukah kita ingin memilih masuk ke dalam neraka. Itu pilihan kita, dengan yang pastinya pada hakikatnya adalah ketetapan ataupun ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu apakah kita ahli surga atau ahli neraka. Tetapi berusahalah kita menuju ke arah yang baik, menuju ke arah surga. Sehingga mudah-mudahan dengan kita menuju ke arah yang baik, menuju ke arah surga, insya Allah Allah takdirkan kita masuk ke dalam surga. Para pendengar Birama FM dimanapun Anda berada, bagaimana cara kita membersihkan harta dan mensucikan jiwa? Yang pertama yaitu terkait untuk membersihkan harta kita, maka ada kewajiban. Salah satu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang juga termasuk di dalam rukun Islam, yaitu kewajiban menunaikan zakat. Ya, di samping kita sudah bersyahadat masuk Islam, kemudian kita mendirikan sholat 5 waktu sehari semalam, kemudian kita juga berpuasa di bulan Ramadan, maka di samping itu juga kita diwajibkan untuk menunaikan zakat. Zakat ini secara garis besarnya ada dua pembagiannya, yaitu zakat harta dan yang kedua zakat jiwa ataupun zakat nafs, atau yang biasa kita sebut dengan zakat fitrah. Yang pertama zakat harta ataupun zakat yang terkait dengan harta kita. Zakat harta ini juga banyak jenisnya. Ada yang disebut dengan zakat perdagangan, ada yang disebut dengan zakat pertanian, zakat peternakan, zakat rikas, barang tambang. Kemudian ada zakat profesi ataupun zakat penghasilan kita. Dan apapun hasil yang kita dapatkan dari yang baik-baik, ketika mencapai nisab ataupun batas ketentuan untuk menunaikan zakat, ya, kalau di Aceh 94 gram emas, ya, selama haulnya 1 tahun, maka ketika mencapai nisab
harta kita, baik penghasilan ataupun harta yang kita simpan, termasuk juga emas yang kita simpan, maka ada kewajiban bagi kita untuk menunaikan zakat. Zakat penghasilan dikiaskan kepada zakat simpanan kita, ya 2,5% dari harta yang kita simpan ataupun yang kita dapatkan tersebut. Masyarul muslimin wal muslimat, para pendengar radio Birama FM dimanapun Anda berada, itu merupakan zakat fitrah, itu merupakan zakat mal ataupun zakat harta untuk mensucikan harta kita. Maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an dalam surah At-Taubah ayat 103, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Khudh," ambillah. Ini Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu sebagai rasul untuk mengambil atau memungut zakat dari kaum muslimin. Khudh, kata amar atau fi'il amar, kata perintah. Allah suruh ambil kepada para pemungut zakat, tidak hanya kepada Rasulullah, artinya kepada orang-orang yang diberikan amanah untuk menjadi amil ataupun untuk menjadi orang-orang yang mengelola zakat, baik zakat harta ataupun zakat fitrah. Maka khudh, ambillah min amwalihim shadaqatan, ambillah zakat dari harta mereka. Allah sebut dengan shadaqatan. Shadaqatan di sini sedekah, tetapi sedekah yang wajib, yaitu zakat. Khudh min amwalihim shadaqatan, ambillah zakat dari mereka, tutahhiruhum, yang tujuannya adalah untuk membersihkan harta mereka. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, dan juga mensucikan jiwa mereka. Jadi ketika kita ingin membersihkan harta dan mensucikan jiwa, yaitu yang pertama dengan cara menunaikan zakat harta, zakat penghasilan, zakat perdagangan, zakat pertanian, zakat peternakan dan sebagainya. Apapun profesi kita, maka sesuai dengan profesi kita, sesuai dengan ketentuan-ketentuannya, maka kita laksanakanlah zakat-zakat tersebut. Kemudian di samping zakat harta, ada juga yang disebut dengan zakat an-nafs ataupun zakat jiwa, atau yang biasa kita sebut dengan zakat fitrah, yang kita tunaikan menjelang Idul Fitri, di bulan Ramadan, di akhir Ramadan menjelang Idul Fitri. Kalau Allah takdirkan umur kita sempat berada di bulan Ramadan dan sempat hidup di bulan Syawal ataupun Idul Fitri 1 Syawal, ya, minimal malam 1 Syawal masih Allah takdirkan kita hidup di dunia ini, maka kewajiban kita untuk menunaikan zakat fitrah. Masyarul muslimin wal muslimat, para pendengar radio Birama FM dimanapun Anda berada, zakat fitrah kita mungkin biasa menunaikannya, ya, di kampung-kampung ataupun di masjid-masjid sudah ada para penerima zakat fitrah, ya, sudah mulai 10 akhir Ramadan biasanya sudah ada yang mengantar dan juga menerima zakat fitrah tersebut, dan biasanya akan disalurkan di akhir Ramadan ataupun mungkin sesuai dengan tempat, ada yang di akhir Ramadan atau bisa jadi di awal Syawal, tapi biasanya di tempat kita di akhir Ramadan sudah disalurkan atau distribusikan kepada para mustahik ataupun orang-orang yang berhak menerima zakat, baik itu fakir, miskin, mu'allaf, ya, baik itu fi sabilillah, baik itu ibnu sabil, baik itu gharimin ataupun yang lainnya, ya, termasuk juga hak amil, mungkin ada terdapat di dalamnya orang-orang yang bertugas mengelola, mengumpulkan, kemudian menyalurkan zakat, maka berhak mengambil upah ataupun yang disebut dengan ujrah, ya, upah sepantasnya dalam pengelolaan zakat tersebut. Masyarul muslimin, para pendengar radio Birama FM dimanapun Anda berada. Jadi untuk membersihkan harta kita, salah satunya adalah yang pertama kita menunaikan zakat. Dan zakat ini tadi ada yang disebut dengan zakat harta dan ada yang disebut dengan zakat jiwa. Jadi kedua-duanya ini wajib.
bisa jadi zakat harta tidak semua orang wajib menunaikan zakat harta karena mungkin tidak termasuk sebagai muzaki ataupun orang yang wajib menunaikan zakat karena bisa jadi penghasilannya tidak mencapai nisab, atau bisa jadi umpamanya seorang petani tidak sampai nisab dari hasil pertaniannya, tidak sampai 5 wasak ataupun tidak sampai 1,2 ton hasil dari panen padinya umpamanya. Maka kalau mencapai 5 wasak ataupun diukur dengan 1,2 ton atau 1.200 kg, maka wajib dikeluarkan zakatnya untuk zakat pertanian. Kalau seandainya pertanian tersebut dikelola dengan cara tradisional, tak ada hujan, maka wajib dikeluarkan 10%. Tapi kalau seandainya dikelola secara modern atau mungkin ada biaya sewa air atau yang lain-lainnya, maka bisa menjadi 5%. Begitu juga dengan zakat yang lain, zakat perdagangan, ya, dikeluarkan 2,5% dari keuntungan perdagangan tersebut. Zakat penghasilan dikeluarkan 2,5% dari penghasilan, akumulasi penghasilan kita selama 1 tahun, atau bisa ditaksid ataupun dicicil per bulannya. Kalau kita sudah tahu penghasilan kita selama 1 tahun mencapai 94 gram emas, yang saat ini penghasilan sekitar 5,5 juta, maka wajib menunaikan zakat, 5,5 juta per bulan, maka wajib menunaikan zakat 2,5%. Ya, boleh dikeluarkan dalam 1 tahun sekaligus atau boleh dikeluarkan per bulan untuk tidak memberatkan. Ya, setiap menerima gaji maka kita keluarkan 2,5% supaya tidak memberatkan di akhir, atau kita ingin mencapai menunggu haul umpamanya dari Ramadan tahun ini sampai ke Ramadan tahun depan baru kita tunaikan. Ya, tidak jadi masalah, yang penting kita mengumpulkan dan mampu kita mengeluarkan kewajiban kita tersebut. Masyarul muslimin wal muslimat, para pendengar Radio Birama FM dimanapun Anda berada, itu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga hubungan kita sesama manusia. Ya, kalau sholat hubungan kita khusus kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan zakat, ya, selain hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga ada hubungan horizontal, hubungan sesama manusia, karena kita memberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Ya, memberikan melalui lembaga yang resmi, apakah Baitul Mal kabupaten, Baitul Mal provinsi atau Baitul Mal kampung di tingkat kampung, maka ini lebih baik supaya bisa merata ataupun lebih tepat sasaran, karena orang-orang yang sudah berada pada lembaga tersebut bisa mengarahkan ataupun bisa menetapkan mana yang berstatus sebagai fakir, mana yang status sebagai miskin dan sebagainya. Sementara kalau kita berikan secara langsung, tentu yang pertama ini dapat merendahkan orang yang menerimanya. Walaupun kita ikhlas, tapi terkadang bisa juga menimbulkan ria dan sebagainya. Tetapi kalau kita memberikan melalui lembaga yang resmi, termasuk juga di kampung-kampung, maka orang-orang yang menerima akan merasa lebih terhormat karena dia tidak tahu dari siapa zakat tersebut. Diberikan, disalurkan melalui lembaga yang resmi. Sehingga ketika dia bertemu dengan orang yang mengeluarkan zakat tersebut, dia biasa saja, tidak tahu, tidak merasa segan dan sebagainya. Tapi kalau diberikan secara langsung, dikhawatirkan yang pertama akan timbul perasaan merasa lebih hebat, merasa lebih kaya dan sebagainya. Begitu juga kepada orang yang menerima, bisa merasa tidak enak, merasa berhutang budi dan sebagainya. Itu salah satu hikmah mengapa sebaiknya zakat diberikan melalui badan amil ataupun lembaga yang resmi, supaya dikelola dengan sebaik-baiknya dan disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dan ada pemerataan. Kalau seandainya kita langsung berikan kepada seorang mustahik ataupun beberapa orang mustahik, bisa jadi nanti orang lain juga akan memberikan kepada orang yang sama. Jadi terjadi tumpang tindih, sedangkan yang lain tidak dapat. Sementara kalau kita salurkan melalui lembaga yang resmi, insya Allah
akan lebih merata karena satu pintu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar radio Birama FM dimanapun Anda berada, itu merupakan kewajiban kita zakat harta dan juga zakat fitrah. Kalau seandainya kita orang yang berhak menunaikan zakat tidak mengeluarkan zakat, maka Allah Subhanahu wa taala banyak sekali mengancam kita di dalam Al-Qur'an. Begitu juga Nabi Muhammad SAW banyak sekali mengancam kita di dalam hadis. Ya, ancamannya cukup berat ya. Di Al-Qur'an disebutkan ya akan disetrika dahi kita, punggung kita ya, dengan harta yang kita simpan itu ya, apakah emas, perak dan sebagainya, Allah akan panaskan dengan neraka jahanam, kemudian akan disetrika di dahi kita, di punggung kita dan sebagainya. Begitu juga di dalam hadis disebutkan ya, harta yang kita simpan yang kita tidak keluarkan zakatnya itu akan dijadikan ular yang sangat besar yang disebut dengan syuja'ul aqra. Ya, ular yang sangat besar yang memiliki dua tanduk ataupun dua benjolan yang besar sehingga akan melilit kita, akan menggigit kita. Itulah harta yang kita simpan yang tidak kita keluarkan zakatnya. Begitu juga dengan zakat fitrah. Seandainya kita orang yang memang masih ada kelebihan makanan untuk kita zakatkan, tetapi kita tidak mau menunaikan zakat, maka tergadailah ataupun ibadah kita sepanjang Ramadan ini masih belum bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita punya kewajiban menunaikan zakat fitrah dan kita mampu menunaikannya, tetapi kita tidak mau menunaikannya. Padahal kalau seandainya kita belum mampu di hari ini, masih bisa sampailah ya sebelum dilaksanakan sholat Idul Fitri. Kalau seandainya walaupun para amil sudah membagi-bagikan pada malam 29 ataupun malam akhir Ramadan, sudah membagi-bagikan kepada fakir miskin dan sebagainya, bukan berarti tidak boleh ketika di pagi Idul Fitri itu ya, kalau mungkin kita baru pulang dari perantauan dan sebagainya, belum sempat kita menunaikan zakat fitrah di tempat kita bekerja, maka kita tunaikan di kampung halaman walaupun pada malam Idul Fitri, pada malam 1 Syawal ataupun pada pagi subuh Idul Fitri, maka masih bisa kita tunaikan kewajiban zakat fitrah kita. Jangan kita meremeh-remehkan untuk mensucikan harta dan juga jiwa kita. Kemudian kalau seandainya ya itu merupakan kewajiban, kemudian di samping ada kewajiban, ada juga yang lain-lainnya disebut dengan infak, ataupun kita keluarkan harta kita, nafkah kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan nafkah yang wajib ya, nafkah yang wajib kepada keluarga kita, orang-orang yang kita tanggung, apakah istri, anak ataupun mungkin orang tua yang kita tanggung, maka itu merupakan nafkah yang wajib kita laksanakan. Minimal kita memberi makan apa yang kita makan, kita memberikan pakaian sebagaimana kita bisa memiliki pakaian ya minimal bisa dipakai ya, terutama lagi mungkin di menjelang Ramadan, kalau kita memiliki kemampuan, memiliki kemudahan, bisa kita belikan pakaian untuk orang tua kita atau untuk istri kita, untuk anak-anak kita, tapi sesuaikan kemampuan. Jangan karena ingin berlebih-lebihan kita sampai berhutang-hutang dan sebagainya. Sementara kewajiban zakat kita tidak laksanakan, tetapi untuk membeli pakaian sampai kita berhutang-hutang, ini juga perlu kita perhatikan. Jangan kita berlebih-lebihan sementara ada kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak kita tunaikan. Begitu juga ya, ada infak yang disunnahkan ya kepada fakir miskin, kepada anak yatim, kepada orang-orang yang terlantar dan sebagainya. Maka kita berikan infak terutama kepada ahli keluarga kita, orang-orang yang terdekat dengan kita, mungkin wawak kita, orang yang miskin atau fakir, atau mungkin keluarga terdekat kita ada yang tidak mampu untuk membelikan makanan pokok ataupun pakaian dan sebagainya. Mungkin masih ada pakaian kita yang layak pakai, yang tidak, mungkin jarang kita pakai, bisa kita berikan kepada orang-orang yang memerlukan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar radio Birama FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali fadilah dari kita berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala di antaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 261,
Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah. Perumpamaan orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti dia menanam satu biji tanaman. Ambatat sab'a sanabil. Kemudian dari satu biji tanaman tersebut menumbuhkan 7 tangkai. Setelah tumbuh, kemudian tumbuhlah 7 tangkai. Dan setiap tangkai melahirkan ataupun menghasilkan 100 buah ataupun 100 hasil dari setiap tangkai. Jadi 700 kali ganda Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan, bahkan lebih dari itu. Ya, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah Maha melipat gandakan segala sesuatu. Wallahu wasi'un alim. Allah Maha luas karunia-Nya, Allah Maha luas rezekinya, Allah Maha luas pengetahuannya. Masyarul muslimin wal muslimat, para pendengar Radio Birama FM dimanapun Anda berada. Itu infak kita. Kita keluarkan sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apakah untuk fakir miskin, anak yatim, untuk kemakmuran masjid, pembangunan masjid, kegiatan-kegiatan keislaman. Mungkin ada kegiatan malam 27 Ramadan, adakan kenduri, makan bersama, berbuka puasa bersama dan sebagainya. Maka kita melibatkan diri, mengantarkan makanan untuk orang-orang yang berbuka puasa bersama dan sebagainya. Termasuk juga kegiatan-kegiatan yang lain. Maka kita terlibat agar Allah Subhanahu wa taala mencatat amal-amal kebaikan kita, terutama di bulan Ramadan dan lebih utama lagi di akhir-akhir Ramadan ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar Radio Birama FM dimanapun Anda berada. Kemudian ada satu lagi yang disebut dengan sedekah. Ini lebih luas lagi. Kalau zakat sudah ditentukan kepada orang yang tertentu dengan jenis-jenis harta yang tertentu, kemudian infak tidak ditentukan jenis hartanya ataupun tidak ditentukan jumlahnya dan sebagainya, infak kita bisa berapa saja dari harta kita. Ada yang disebut dengan sedekah, ini lebih luas. Mungkin kita tidak mampu berinfak dengan harta, maka kita bisa berinfak dengan selain harta. Ya, sedekah ini lebih luas. Zakat termasuk sedekah, tetapi sedekah yang wajib. Ada sedekah yang sunnah, ini tidak hanya dengan harta, tetapi bisa dengan apa saja. Termasuk tabassamuka fi akhihi fi wajhi akhik sedekah, kata Rasulullah SAW. Senyummu terhadap saudaramu juga merupakan sedekah. Memindahkan duri ataupun sesuatu yang menghalang di jalan merupakan sedekah. Mendamaikan antara dua orang atau dua golongan yang bersekutu, ini juga merupakan sedekah. Dan segala sesuatu kebaikan yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala bernilai sedekah. Kullu tasbih sedekah. Setiap kalimat-kalimat tasbih subhanallah, ya, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, semua zikir-zikir itu merupakan bernilai sedekah. Maka kalau kita tidak mampu bersedekah dengan harta, minimal kita bersedekah dengan tenaga. Tidak mampu dengan tenaga, bersedekah dengan pikiran, gagasan-gagasan yang baik, ide-ide yang baik untuk kemaslahatan umat. Ya, kemudian puncaknya adalah apa yang disebut dengan wakaf, atau kita menahan harta kita, ya, kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita pindahkan kepemilikannya dari kepemilikan kita serahkan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah wakaf untuk masjid, apakah wakaf untuk pesantren, apakah wakaf untuk anak yatim dan sebagainya. Apapun yang kita wakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah akan memberikan ganjaran yang luar biasa. Ini yang disebut dengan sedekah jariyah. Sedekah jariyah yang pahalanya terus mengalir walaupun kita sudah tidak ada lagi di dunia ini. Kita sudah meninggal dunia, tapi harta yang kita wakafkan di jalan Allah masih bermanfaat dan dimanfaatkan oleh orang lain, maka selama itu kita akan mendapatkan pahala di dalam kubur kita. Masyarul muslimin wal muslimat, para pendengar Radio Birama FM dimanapun Anda berada. Inilah cara untuk mensucikan harta kita, cara membersihkan harta kita, cara untuk mensucikan jiwa kita. Kita tunaikan zakat di jalan Allah Subhanahu wa taala, zakat harta dan juga dengan zakat jiwa atau zakat fitrah. Kemudian kita perbanyak infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apakah infak yang wajib kepada keluarga, memberi nafkah, dan juga infak-infak kepada kaum kerabat kita. Begitu juga sedekah. Ya, apapun yang kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, walaupun hanya ide-ide yang baik kita berikan, gagasan-gagasan yang baik, ini juga merupakan sedekah kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita mampu untuk mewakafkan sesuatu dari harta kita,
maka pasti pahalanya akan terus mengalir, akan mensucikan jiwa kita, ya, tidak hanya di dunia tapi sampai kepada akhirat. Dan sebagai renungan bagi kita semua pada kesempatan kali ini, Allah sampaikan kepada kita semua, kata Allah Subhanahu wa taala, fa amman a'ta wattaqa. Barang siapa, kata Allah Subhanahu wa taala, dan adapun orang-orang yang suka memberi dan juga dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, suka memberi, suka berbagi, ya, maka dan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa saddaqa bil husna, dan dia yakin membenarkan dengan adanya ganjaran kebaikan, adanya pahala, adanya surga, dia yakin. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju kemudahan. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mudahkan jalannya menuju ke surga, maksudnya. Allah akan mudahkan jalannya menuju kebaikan. Tetapi sebaliknya, wa amman bakhila wastaghna, dan adapun orang-orang yang bakhil, pelit, kikir, dan merasa hebat, merasa cukup, merasa bahwa hartanya tidak ada kaitannya dengan orang lain, merasa bahwa hartanya adalah hasil penghasilan dirinya sendiri, tidak ada urusannya dengan orang lain, tidak ada urusannya. Apalagi kalau seandainya seperti Qarun yang menganggap bahwa tidak ada urusannya dengan Tuhan, ini lebih berbahaya lagi. Masyarul muslimin, barang siapa yang adapun orang-orang yang diberikan harta tetapi tidak mau bersedekah, tidak mau berinfak, kikir dan merasa hebat, merasa cukup, dan wakadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan adanya ganjaran kebaikan, mendustakan adanya surga, tidak yakin, tidak percaya dengan kedatangan hari akhirat, hari kebangkitan dan sebagainya. Fasanuyassiruhu lil usra, maka kata Allah, maka kami akan mudahkan jalannya menuju kesusahan, kami akan mudahkan jalannya menuju kesukaran, kami akan mudahkan jalannya menuju ke neraka. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mudah memberi, orang yang suka berbagi, pasti Allah akan mudahkan jalannya menuju kebaikan. Pasti Allah akan mudahkan jalannya menuju ke surga. Tetapi orang yang pelit, orang yang kikir, orang yang tidak suka berbagi, tidak suka memberi, maka pasti Allah akan mudahkan jalannya menuju keburukan. Mudahkan jalannya untuk melakukan maksiat, mudahkan jalannya untuk melakukan kemungkaran, mudahkan jalannya untuk melakukan segala kesesatan, dan akhirnya masuk ke dalam neraka. Wal iyadzu billahi min dzalik. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang suka memberi, terutama kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala zakat. Dan kalau seandainya kita tidak termasuk orang yang wajib menunaikan zakat harta, minimal kita mengeluarkan zakat fitrah, zakat jiwa, kemudian kita berinfak di jalan Allah baik dalam keadaan senang ataupun susah, kemudian kita bersedekah, dan kalau kita mampu